Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ya, kita lanjutkan penjelasan dari kitab Ayyuhal Walad dari Imam Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali rahimahullah yang wafat tahun 505 Hijriah. Masih dalam 4 kewajiban yang seharusnya ditempuh oleh seorang yang ingin berjalan di atas jalan yang benar. Yang pertama sudah disebutkan adalah memilih guru yang baik. Sudah disebutkan ciri-ciri guru yang layak seorang itu meminta petunjuk darinya. Kemudian yang kedua adalah menghormati guru tersebut secara zahir maupun batin. Zahir maupun batin. Sekarang yang ketiga, qala rahimahullah, wa ayyahtariza am mujalasati sahibis su'i liyaqsura wilayatu syayatini walayata syayatinil jinni wal insi min sahni qalbihi wa yusaffa al-lawthi syaitanah. Kata beliau rahimahullah, kewajiban yang ketiga adalah hendaknya dia menjaga dirinya, melindungi dirinya, menjauhi ya, dengan cara menjauhi majalis ya, majelis-majelis yang padanya ada teman duduk yang buruk, yang mengajak kepada kelalaian, yang mengajak kepada maksiat, yang mengajak kepada malas-malasan, ya, yang mengajak kepada bermain-main. Ini semua sahibus sau'. Dia tinggalkan. Agar apa? Agar liyaqsura, agar penguasaan setan dari kalangan jin dan manusia itu yaksur, berkurang ya di dalam hatinya, min sahni qalbihi ya. Nah, fa yusaffa an lawthi syaitanah, maka dia pun sehingga dia bisa membersihkan hatinya dari kotoran syaitanah ya. Tidak diragukan bahwa di antara hal yang paling berpengaruh pada seorang adalah temannya. Maka hendaknya dia memilih teman duduk yang baik, ya, yang tingkah lakunya seperti penjual minyak wangi, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadits Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, yang selalu memberikan manfaat kepadanya, memberikan contoh yang baik kepadanya, dan memberikan dampak pengaruh yang baik ya kepada dirinya. Orang yang memiliki teman duduk yang buruk itu susah istiqomah. Susah untuk istiqomah. Kewajiban yang keempat, wa ala kulli halin an yakhtara al-faqra al-ghina. Dan pada semua keadaan hendaknya dia memilih miskin dibandingkan kaya. Kenapa? Masing-masing memang ada masing-masing memang ada cobaannya ya. Miskin itu cobaannya tidak sabar ya, kemudian akan rela makan harta haram, yang penting tidak miskin gitu ya. Itu ujiannya dia. Yang kaya juga ujiannya ada, sombong, mubazir, membuang-buang harta pada hal yang dilarang, meninggalkan zakat, bakhil, tidak sedekah. Nah, itu semua ujian-ujiannya. Masing-masing antara miskin dengan kaya ada cobaannya masing-masing. Demikian pula kalau keduanya berhasil, wah bagus. Kalau orang miskin tetap bersabar dan orang kaya bersyukur, dua-duanya mendapatkan pahala yang besar. Tapi bagaimanapun juga, kemiskinan lebih afdol dibandingkan kekayaan. Ya, karena itulah pertanyaan yang diajukan, yang mana yang lebih afdol? Orang miskin yang bersabar atau orang kaya yang bersyukur? Yang paling afdol adalah orang miskin yang bersabar dibandingkan orang kaya yang bersyukur. Lebih afdol. Kenapa lebih afdol? Karena Nabi Sulaiman ya itu memilih untuk jadi raja sekaligus nabi. Sementara Nabi Muhammad SAW lebih memilih untuk menjadi manusia biasa, bukan raja, bukan orang yang kaya, dan nabi. Dan derajat Nabi Muhammad SAW lebih tinggi dibandingkan Nabi Sulaiman. Jelas ya? Apa yang membedakannya?
sama-sama Nabi, ya. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW lebih afdal dibandingkan Nabi Sulaiman, itu menunjukkan pilihan beliau juga lebih afdal. Ketika beliau disuruh milih jadi raja Nabi, raja sekaligus Nabi, atau hamba biasa, ya, sekaligus Nabi, maka Nabi SAW memilih pilihan yang kedua, orang biasa saja. Jelas sampai sini? Karena itulah, kalau ada yang bertanya, apakah Nabi SAW itu kaya atau miskin? Ya. Kalau kita melihat dengan tolak ukur orang sekarang, Nabi SAW itu miskin. Ya, Nabi SAW itu miskin. Kenapa? Karena tolak ukur orang pada umumnya kaya itu kalau hartanya tinggal, ada, kelihatan gitu. Walaupun dari sisi dari sisi jumlah harta, Nabi SAW bukan orang yang sedikit hartanya. Setiap ada gonima yang jumlahnya miliaran, bahkan mungkin triliunan, Nabi itu seperlima dari seperlima, kan begitu? Khumsul khumus. Oh, jadi harta Nabi SAW sebenarnya banyak sekali. Kalau dia bilang miliaran, sampai miliaran. Tapi tidak pernah tinggal. Tabungan beliau itu cuman untuk kebutuhan makan selama setahun, itu saja. Kalau beliau dapat harta yang banyak, beliau ada nabung. Bagaimana nabungnya? Keluarkan korma, misalnya kan kalau ada gonima yang banyak datang, ya, dibelikan korma atau dalam bentuk korma misalnya. Nah, korma ini berapa kebutuhan beliau sekeluarga selama setahun, itu disisihkan. Itu yang disimpan, sisanya beliau bagikan semuanya. Dan itu juga yang dilakukan oleh istri-istri Nabi SAW sepeninggal beliau. Ya, sepeninggal beliau. Sama. Jadi ada tabungan, tapi tabungannya sifatnya mencukupi untuk kehidupan 1 tahun. Ya, dengan kehidupan, dengan kebutuhan saat itu. Ya. Jadi kalau dikatakan masalah istilahnya, kalau menabung, kalau di zaman dulu kan kayak korma itu kan sekali setahun panennya. Sekali setahun panennya. Makanya tabungannya orang sekali setahun. Ya, sekali setahun. Sudah sampai sini? Makanya juga patokan fakir dengan miskin juga sekali setahun, ya kan, dalam bab zakat. Kalau orang sekarang misalnya bulanan penghasilannya, mungkin ada yang harian, ya kalau idealnya kayak Nabi SAW, kapan dia sudah bisa makan bulan itu, selesai, aman sudah dia. Ya, selayaknya kan orang begitu. Karena pikiran-pikiran, oh nanti kenapa ke depan tidak ada simpanan bakal begini. Nanti kalau tidak ada simpanan, nanti ada kebutuhan dadakan begini ke depan. Ini semua dari waswas syaitan. Jelas sampai sini? Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fasya. Setan yang selalu menakut-nakuti manusia itu miskin. Iya. Ya kan? Selalu membuat manusia itu takut miskin. Jadi tidak ada yang membuat manusia takut miskin kecuali setan dan mentalnya dia. Nah, sekarang misalnya kalau dia gaji bulanan, berapa kebutuhan bulanan saya? Sekian. Kalau dia sudah dapat jumlah begitu di bulan itu, sudah bersyukur kepada Allah Ta'ala. Apalagi yang dia ngotot-ngototin. Dia bersyukur. Ya. Bulan depan gimana? Kamu kan salam, yang penting kamu masih hidup, Allah yang jamin rezekimu. Yang penting masih hidup saya. Kembali pada apa yang sebelumnya. Jaminan Allah yang jamin, bukan siapa, bukan pelanggan, bukan siapa, bukan bos. Allah yang jamin rezekimu, kenapa takut? Ya. Maka apa-apa yang dilontarkan di zaman sekarang berupa dadakan ini, kebutuhan dadakan, nanti kalau ada apa tidak ada apa-apa, misalnya. Kita lihat jutaan orang yang mengalami seperti itu, yang tidak punya tabungan, tiba-tiba ada kebutuhan dadakan, bisa juga lulus. Kan begitu. Kenyataannya kan seperti itu. Karena Allah memang yang memberikan kecukupan. Ada-ada. Ya. Nah, maka pada setiap keadaan, ketika di depannya ada opsi cukup dengan berlebih, maka dia pilih cukup. Jelas sampai sini? Maka Nabi SAW seperti itu. Beliau cukup. Enggak juga dikatakan ada satu hari beliau tidak makan, enggak juga. Ya. Adapun hadis yang dikatakan kadang
tidak menyala tungku pembakaran ya, masak di rumah Nabi SAW, ya ini masakan masak gitu, tidak. Ya, tapi korma ada makan. Ya Pak, jadi korma kan sudah jadi makanan pokok di Madinah, Mekah ketika itu. Jadi kayak nasi sudah. Tapi ya jelas makan tiap hari ada. Kenapa? Karena tabungan tahunannya beliau untuk makan ada. Nah, orang sekarang kan repot karena bukan cuma untuk kebutuhan makan. Ya. Nah, tapi kebutuhan gayanya, kebutuhan tuntutan dari orang luar kepada dirinya yang dia perhatikan. Kamu sudah bekerja ini, masa tidak punya ini? Kamu sudah kerja bertahun-tahun gini, masa kamu tidak punya gini? Orang semua sudah punya ini, masa kamu tidak punya kayak gini? Ya, itu yang mendorong dia untuk at-takatsur, memperbanyak-banyak. Ya. Padahal Allah telah mengingatkan alhaakumut takatsur. Semua bentuk memperbanyak itu akan melalaikan kalian dari akhirat. Baik. Kita kembali kepada permasalahan. Mengapa cukup itu lebih baik dibandingkan berlebih? Walaupun yang berlebih itu syukur, tetap bersyukur nikmat, tetap orang yang cukup lebih baik. Kenapa? Karena kalaupun orang dua-duanya masuk surga, dua-duanya selamat, maka yang duluan masuk surga orang miskin 500 tahun lebih dahulu dibandingkan orang yang kaya. Kenapa? Orang kaya banyak hartanya mau dihisap satu persatu. Ya kan? Banyak harta yang mau dihisap. Beda dengan orang miskin. Itulah menjadi alasan mengapa kata beliau pada semua keadaan kapan kamu diperhadapkan pada dua opsi ini, ayyakhtaral faqra 'alal ghina. Memilih fakir dibandingkan apa? Berlebih. Ya, yakni yang dimaksud dengannya di sini wallahu alam adalah berkecukupan. Maksudnya mau makan ada. Makanya dalam sebuah hadis yang sahih di mana Nabi SAW menyebutkan yang maknanya kalau seorang hamba dia masih hidup di hari itu, masih sehat di hari itu, dia mau makan hari itu ada yang dia makan, maka dia sudah beruntung, sangat beruntung. Iya. Kan itu intinya orang, mau makan ada alhamdulillah, mau pakai pakaian ada alhamdulillah, masih hidup, masih sehat, apalagi? Apalagi yang mau dicari? Semua rencana-rencana bayangan ke depan itu semua waswas syaitan. Karena harta manusia itu hanyalah yang fix masuk dalam perutnya, yang fix dia pakai. Adapun yang belum dia pakai, yang masih direncanakan, ya itu semua akan jadi hak milik ahli waris kalau dia meninggal, bukan punya dia. Ya. Masalah, oh ini cuman bukan untuk saya, untuk anak saya nanti. Lah kamu siapa? Allah yang memberikan rezeki sama kamu sebagaimana dia akan memberikan rezeki sama anak kamu. Bukan tugas orang tua memberikan rezeki kepada anak. Tugasnya orang tua memberikan nafkah kepada anak. Nafkah yang dia mau makan hari itu ada. Besok kalau dia mau makan ada. Lusa dia makan ada. Tapi bukan kamu memberikan rezeki. Allah yang kasih rezeki lewat kamu. Makanya semakin banyak anaknya orang semakin banyak rezekinya. Karena apa? Karena dari situ datangnya. Rezeki anaknya lewat orang tuanya kan seperti itu. Nah, jadi orang tua tidak punya kewajiban untuk jaga-jaga anak saya nanti. Kalau saya sih sudah cukup. Tapi untuk anak saya sampai kuliah ke depan semua, ini semua was-was setan. Ya, siapa yang bilang anakmu sampai kuliah nanti? Kan begitu. Ya. Tidak ada. Allah akan jamin rezekinya dia kalau dia hidup sebagaimana Allah sejauh ini telah menjamin kamu juga. Sampai saat itu Allah jamin kamu. Ngapain kamu menyusahkan diri kamu untuk menjamin hal-hal yang kamu tidak punya kewajiban menjaminnya dan kamu tidak akan mampu menjaminnya. Tidak akan mampu. Iya. Sudah ya, ini selesai 4 kewajiban ya yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah. Tsumma qala rahimahullah tsumma alam anna at-tasawwufa lahu khaslatan. Al-istiqamatu was-sukunu anil khalqi. Was-sukun anil khalq. Ketahuilah, tasawuf itu memiliki 2 sifat, 2 perkara. Ya. Baik. Sekali lagi kita tidak mau kita tidak tidak membahas masalah istilahnya tasawuf atau apa, karena para ulama mengatakan apa yang dikatakan oleh ulama oleh orang-orang belakangan dengan istilah tasawuf dalam Islam sebenarnya ada namanya tazkiyatun nafs. Ya, tazkiyatun nafs ada gitu.
itu bisa dikatakan padanannya. Ya. Tapi terserah apapun istilahnya, mau tasawuf, mau tazkiyatun nafs, yang penting adalah intisarinya, apa yang dibahas di dalam. Karena memberikan nama terhadap suatu ilmu, jelas sampai sini, ya seperti memberikan nama nahwu kepada ilmu nahwu, nama mustalah kepada mustalah hadis, ya namanya nama istilah itu la masyaha fil istilah gitu. Tidak ada paksaan dalam masalah penamaan istilah. Yang penting intinya, kalau yang kamu maksud tasawuf bermakna tazkiyatun nafs yang sesuai dengan dalil-dalil Quran dan Sunnah, ya silakan diamalkan. Namanya tazkiyatun nafs, ada dalil-dalilnya Quran dan Sunnah. Tapi yang kamu maksudkan dengan tasawuf yang seperti di banyak orang belakangan ada khurafatnya, wah itu tidak boleh. Mau kamu namakan tazkiyatun nafs juga tidak boleh kalau di dalamnya ada khurafat. Sudah sampai sini? Baik, cuman di sini ada hal yang penting. Ada hal penting. Siapapun yang orang-orang sekarang mengatakan ikut tasawuf, mau tasawuf dan seterusnya, perhatikan ucapannya Imam Al-Ghazali. Ini intinya kalau kamu lakukan, ya berhasil lah tasawufmu gitu ya. Berhasil, bagus. Kalau tidak, berarti kamu salah. Ini imamnya, ya, imamnya orang tasawuf ini Imam Al-Ghazali. Siapa yang mau ikut-ikut tasawuf di zaman belakangan, perhatikan ucapannya beliau. Ya. Karena banyak orang tasawuf sekarang tasawuf tapi liberal. Gimana caranya ketemu tasawuf sama liberal? Ya, pas ngomong-ngomong masalah hati, dia bilang kita ikuti tasawufnya Al-Ghazali misalnya. Ya, tapi pas ngomong masalah akidah, liberal. Ya, ini kan ngaco gitu. Jelas ya? Mana ada orang tasawuf mengatakan semua agama sama? Tidak ada orang tasawuf. Imam Ghazali rahimahullah tidak seperti itu. Mana ada orang tasawuf belajar filsafat? Mana ada? Imam Al-Ghazali membantah filsafat, kan begitu? Ya. Orang ngelantur. Kata beliau rahimahullah, tasawuf itu memiliki dua sifat. Yang pertama istiqamah, ya, istiqamah dan sukun dari makhluk. Tenang menghadapi makhluk. Ya. Bagaimana itu? Beliau jabarkan. Ini kan semua berdasarkan dari Al-Quran ya dan Sunnah. Yang pertama kata beliau, sifat yang pertama dari tasawuf adalah istiqamah. Kata beliau, faman istaqama wa ahsana khuluqahu bin nasi wa amalahum bil hilmi fahuwa sufiyun. Maka kata Imam Al-Ghazali, siapa yang istiqamah dalam beribadah, memperbaiki akhlaknya kepada sesama manusia, wa amalahum bil hilm, bermuamalah dengan manusia dengan hilm. Apa itu hilm kemarin? Tahan banting. Ya, tahan banting. Hilm itu lebih kuat dibandingkan sabar. Kalau sabar itu dapat ujian, mulutnya dijaga, hatinya dijaga, tangannya dijaga. Kalau hilm lebih lagi. Ya. Hilm itu kemampuan menahan ujian, kemampuan menahan rasa sakit. Ya. Jadi beda antara kuat dengan ketahanan. Ada orang kuat tapi tidak tahan rasa sakit, ada. Ada juga orang yang tahan rasa sakit tapi tidak kuat, ada. Kan begitu ya? Karena ketahanan itu terkait dengan kesabaran, bukan dengan fisik. Perempuan, kalau mau dibandingkan laki-laki, fisiknya lebih lemah. Tapi dari sisi ketahanan, oh perempuan di atas laki-laki. Ya sampai sini? Perempuan di atas laki-laki. Makanya kata kedokteran, yang ini juga disebutkan oleh ulama, kalau ada laki-laki haid, pingsan dia. Ya, ya betul. Seandainya laki-laki haid, itu pingsan dia. Seandainya laki-laki melahirkan, baru pembukaan 4 meninggal dia laki-laki. Meninggal. Baru karena rasa sakit yang luar biasa. Laki-laki itu tidak kuat menahan rasa sakit. Secara fisik kuat dia, tapi kalau menahan rasa sakit enggak. Lemah dibandingkan laki perempuan. Kalau perempuan fisiknya lemah, tapi kemampuan menanggung rasa sakit itu sangat tinggi. Beda dengan laki-laki. Jelas sampai sini? Karena itulah jumlah kematian laki-laki dengan perempuan lebih banyak laki-laki. Nah, makanya di akhir zaman perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki. Kenapa? Laki-laki banyak yang tidak tahan banting, lebih cepat meninggal dia. Ya, lebih cepat meninggal dibandingkan perempuan. Kalau perempuan tahan banting dia. Ya.
Jelas ya? Jadi yang penting adalah hilm, kemampuan menahan beban. Nah, kata beliau, siapa yang sanggup istiqomah dalam ibadah, sholatnya dia jaga, puasanya dia jaga, baca Qur'annya dia jaga, semua dia jaga, yang wajib, yang sunnah yang dikerjakan, kemudian berakhlak kepada orang dengan akhlak yang baik, dan ketika dia mendapatkan gangguan dari orang, dia tahan banting, hilm, dia terima semua gangguan dari orang, tapi dia bertahan. Siapa yang mampu melakukan itu, fahuwa sufi. Dialah yang dikatakan sufi secara hakikatan. Ya. Jelas ya? Maka kalau ada orang tidak istiqomah ibadahnya, ya akhlaknya kurang bagus, kemudian tidak sabaran orangnya, oh saya belajar tasawuf, enggak, gitu. Kamu enggak belajar, enggak, ya. Kata Al-Ghazali rahimahullah, sufi yang sebenarnya kayak gini nih. Kalau kamu betul-betul mau jadi sufi, kayak begini nih lakukan. Nah, kan begitu ya. Apa itu istiqomah? Kata beliau, wal istiqamatu hiya ayyufdiya hadza nafsihi li nafsihi. Ayyufdiya hadza nafsihi li nafsihi. Istiqomah adalah dia menebus bahagian dirinya dengan dirinya. Iya. Maksudnya apa? Maksudnya ya dia apa namanya? Wallahu a'lam bissawab, maknanya zahirnya adalah dia berusaha untuk beribadah untuk dirinya sendiri. Maksudnya untuk keselamatan dirinya. Dia menembus dirinya dari neraka dengan dirinya, yakni dengan amal solehnya. Karena pada hari kiamat la tujzi nafsun an nafsin syai'a. Enggak ada orang yang bisa membebaskan, menebus orang lain. Maka dia tebus dirinya sendiri dengan dirinya sendiri. Dengan memperbanyak, dengan konsisten di atas ibadah. Istiqomah. Dan istiqomah ini berbicara mengenai kontinuitas, keberlangsungan. Tidak berbicara mengenai banyak-banyakan. Maka amalan yang sedikit tapi berlanjut lebih bagus dibandingkan amalan banyak tapi sebentar. Kalau ada orang rutin 1 bulan full, sholat lail 8 rakaat atau 4 rakaat tapi cuma 1 bulan, masih mending sholat lailnya 2 rakaat tapi terus. Orang yang sholat witir 3 rakaat tiap malam, mentok di 3 bulan berhenti, masih mending orang yang sholat witir 1 rakaat tapi tiap malam. Yang penting itu continue. Amalan yang paling Allah cintai adalah yang berkesinambungan, yang lanjut terus walaupun sedikit, daripada yang banyak tapi tidak berlangsung seterusnya. Tapi ini istiqamah. Yang kedua, wa husnul khuluqi bin nas, berakhlak baik kepada manusia. Bagaimana maksudnya? Huwa alla tahmilan nasa ala muradi nafsik bal tahmilu nafsak ala muradihim ma lam yukhalifu syara'. Masya Allah. Ini penting sekali. Kata beliau, berakhlak baik kepada manusia intinya adalah kamu jangan mengusahakan agar orang lain itu sesuai dengan maumu. Kamu tidak usah mengusahakan, jangan mengusahakan agar orang lain itu sesuai dengan mau kamu. Orang lain itu bersikap kepadamu seperti maunya kamu. Nggak usah. Tapi sebaliknya, hendaknya kamu menjadikan dirimu bersikap kepada orang sesuai yang dimaukan oleh orang lain, selama tidak melanggar syariat. Selama tidak melanggar syariat. Jadi jangan nuntut orang minta maaf sama kamu. Nggak usah. Itu berarti kamu mengharapkan orang lain bersikap seperti apa maunya kamu, muradi nafsik. Itu bukan berakhlak dengan akhlak yang baik. Jangan kamu berharap, jangan kamu menginginkan orang lain minta maaf sama kamu. Tapi sebaliknya, apa yang orang lain mau dari kamu? Oh, dia mau kalau saya minta maaf misalnya. Ya sudah, saya minta maaf. Selama tidak melanggar syariat. Minta maaf kan tidak melanggar syariat. Bahkan disyariatkan. Nah ini yang susah memang. Tapi ini kata beliau puncaknya. Ini kalau orang mau bagus. Ya. Nah, jadi jangan susahkan dirimu, susahkan pikiranmu untuk mengharapkan orang lain itu bersikap seperti yang kamu mau.
Tapi jadikan dirimu bersikap sesuai dengan apa yang orang lain mau selama tidak melanggar syariat. Nah, ini yang berat memang. Ya. Butuh riyadhah, butuh pelatihan. Jelas ya? Nah, wallahu taala a'lam bissawab. Ya, selesai. Ini 4 perkara. Ya, 4 kewajiban yang ya, atau 2 hal ya yang disebutkan oleh beliau rahimahullah yang menjadi 2 sifat utama dari orang yang mengklaim dirinya itu belajar tasawuf sufi. Ini 2 hal. Dan ini 2 hal yang paling sulit tentu saja, istiqomah dan dalam bermuamalah kepada makhluk jangan menuntut orang, ya, jangan menuntut orang untuk bersikap seperti yang kamu mau, tapi tuntutlah dirimu sendiri agar bersikap sesuai dengan apa yang orang lain mau selama itu tidak melanggar syariat. Wallahu alam bisawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.